Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam Renungan Pastoral. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia, pasal 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ini adalah perkataan Paulus dan juga menjadi komitmen di dalam dirinya bahwa kehidupan yang dimiliki sekarang bukanlah miliknya sendiri, tetapi menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara, komitmen yang sama seharusnya juga kita miliki, bahwa kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Dulu kita adalah hamba dosa, dan segala perbuatan kita adalah jahat semata-mata, karena kita dikuasai dosa. Namun syukur, di dalam Yesus Kristus, kita telah ditebus dari kuasa dosa, dan kita menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu sudah seharusnya segala perbuatan kita adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Saya percaya inilah yang ada di dalam hati Paulus, sehingga tidak heran Paulus berkata bahwa hidupku bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus di dalam aku. Paulus betul-betul meyakini bahwa Kristus itu telah melekat di dalam dirinya. Dan keyakinan yang sama ini juga seharusnya ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu marilah kita belajar untuk menjalani hidup kerohanian kita betul-betul di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi fokus hidup kita. Jika Kristus benar-benar menyatu hidup di dalam diri kita, menjadi fokus hidup kita, seharusnya kita selalu berpikir dan selalu merasa seperti Kristus berpikir dan Kristus merasa dan Kristus bertindak. Kita bertindak dan berperilaku sebagaimana Kristus bertindak dan berperilaku. Kita menghadapi segala permasalahan hidup kita sebagaimana Kristus menghadapi segala permasalahan tersebut. Jadi, seharusnya kita senantiasa berpikir, apa yang Kristus lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini, itu juga yang akan saya lakukan. Apa yang Kristus pikirkan ketika menghadapi situasi seperti ini, itu juga yang akan saya pikirkan. Apa yang Kristus rasakan ketika menghadapi situasi seperti ini, itu juga yang akan saya rasakan. Seharusnya, jika memang Kristus hidup di dalam kita dan menjadi fokus, itulah yang seharusnya senantiasa terjadi di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjalani hari ini di dalam Kristus, fokus kepada Kristus. Dan tidak heran saudara, damai sejahtera yang ada pada Kristus, damai sejahtera yang sama itu juga pasti akan ada di dalam diri kita. Karena kita berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus, melakukan apa yang Kristus lakukan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah hidup kami untuk kami berfokus kepadamu. Tolonglah jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam menghadapi kesulitan tantangan, supaya mereka senantiasa melibatkan Kristus di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan Tuhan buat hidup mereka berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hari kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.